Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Kalau baju kayak gini biasa ya. Gimana kalau Riko pakai baju rajut? Ya, kalau baju rajut di Indonesia memang belum begitu familiar atau tidak banyak menggunakan. Tapi salah satu pengrajin ini berhasil memproduksi baju rajut dan hasil rajutan lainnya bisa dipasarkan secara nasional bahkan ke luar negeri. Vera Safira ini punya butik yang bagus banget, berada di Keputaran 1 nomor 12 Kota Pekalongan. Alamatnya lengkap banget ya Lur. Oke, jadi hari ini Riko bersama dengan tim UMKM Sentral Arta akan datang ke sana untuk melihat bagaimanakah keseruan dari tempatnya Ibu atau Mbak Vera Safira ini. Seperti biasa bersama dengan BPR Sentral Arta yang sudah mensupport Riko buat ketemu dengan pelaku UMKM yang luar biasa. Sekarang kita jalan-jalan ke Kota Pekalongan. Tetap di UMKM Sentral Arta, pokoknya ramandik senajan batangnya wis pareng. Awal mulanya dari iseng. Gara-garanya dulu aku tuh dari Bandung aslinya, pindah ke sini tahun 2005, udah lama ya. 2005 itu aku buka butik di Jalan Agus Salim. Terus kan kita biasa di Bandung tuh biasa banyak kegiatan, pindah ke Pekalongan, buka toko, buka butik, terus mau ngapain ya? Gitu, zaman dulu handphone belum kayak sekarang, YouTube belum kayak sekarang, pokoknya masih bingung. Akhirnya aku beli tabloid, satu tabloid itu ada judulnya di dalamnya, merajut sedang ngetren katanya gitu. Terus oh ya aku ingat waktu SMA itu aku pernah dibelajarin sama temenku, tapi iseng. Di sekolah itu waktu bulan puasa kita kan biasanya di luar main backlen ya, zaman dulu kalau ada yang tahu backlen yang itu mainan kalau pas bulan puasa. Nah temanku tuh satu orang ini tuh di kelas dia nggak keluar, ternyata dia merajut. Terus kita kan pada pingin dong. Akhirnya besoknya kita beli benang, beli jarum, satu kelas kita cewek-ceweknya ngerajut semua. Nah udah aja, cuma bulan puasa aja, udah aja kita bikin tas, bikin apa udah. Terus kita lulus kuliah, kita kerja apa tuh lupa sama sekali, nggak ingat apa-apa. Sampai aku pindah ke sini juga, buka butik lupa. Nah ternyata karena ada judul merajut sedang ngetren, aku inget, oh iya aku bisa ngerajut nih, kata aku. Belilah benang di sini. Dulu benangnya di sini juga belum banyak, masih adanya benang wol doang. Terus akhirnya bikin, waktu itu aku inget kayaknya bikinnya topi bayi. Topi bayi, terus aku display di butik aku. Udah jadi satu, aku display. Jadi satu aku display, ternyata laku, alhamdulillah. Waktu itu harganya masih berapa ya, masih 50.000 kalau nggak salah, laku. Akhirnya beli lagi, bikin lagi. Nah, terus akhirnya orang pada nanya, kak bikin tas rajut kak, bikin display, alhamdulillah laku. Udah kayak gitu berlanjut terus sampai akhirnya 2010 itu kalau nggak salah mulai online. Sini juga dulunya baju semua ini, dulunya butik baju. Nah setelah adanya online, penjualan baju kan menurun untuk di toko. Kita lanjut ke online karena tokonya juga bajunya udah nggak jalannya di online. Pelan-pelan habis kan nih baju nih. Nah saya masukin lah rajutan 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya sampai segini. Segini juga ada sejarahnya. Nah karena saya bisa ngerajut banyak. Pertamanya ada yang ngajak kerja sama, kak ayo kak kita ngelatih rajut kak. Kita ikut pelatihan berbayar. Maksud saya melatih berbayar. Itu satu kelas itu 20 orang minimal dengan bayar berapa, dia dapat benang, dapat ini, ikutan. Nah, tapi karena mereka rata-rata orang mampu, jadi mereka paling cuma buat hobi, pokoknya buat sendiri aja. Lama-lama saya di sini, terus saya kasih tulisan tuh belajar merajut gratis tiap hari. Nah, jadi orang kampung sini kalau mau belajar rajut gratis.
Pertama udah tak tulisin, tapi kok nggak ada yang kesini, kataku. Oh berarti pada nggak mau. Saya bilang ke Pak RT kalau nggak salah, Pak RT, ini saya tuh belajar rajut gratis loh kalau ada yang mau, kata. Terus kata Pak RT, oh iya kak, memang orang-orang situ mau belajar tapi malu, katanya gitu. Lah kok malu, katakan udah ditulisin. Akhirnya diumumin lah di grup RT tahun 2019 sebelum COVID tuh, ternyata kita belajarnya habis maghrib sampai jam 9 malam di sini, di teras ini. Itu pertama saya kasih benang sama jarumnya gratis. Saya beliin. Tapi saya bilang, Bu, ini bener pengen belajar? Pengen kak, bener kak. Sampai 25 orang. Itu seminggu kalau nggak salah sekali apa 2 kali, lupa saya. Terus 25 orang, pada semangat mereka. Pokoknya kayak sekolahan gitu, kalau habis maghrib tuh pada datang, ibu-ibu duduk sini. Nanti jam 9 tuh mereka udah bilang, ayo cepet. Kata aku, Bu, gak apa-apa Bu, santai aja. Kata dia, jangan lah, Kak Vera udah capek, pengen istirahat, katanya dah. Pulang. Akhirnya dari situ mereka kan ngomong ke temennya. Akhirnya temennya yang bukan dari lingkungan sini pengen juga. Akhirnya sampai kelas itu kurang lebih 50 orang. Akhirnya karena kebanyakan saya bagi 2. Jadi yang satu pemula yang udah berapa kali ikutan saya pisahin. Itu akhirnya terus berjalan COVID. Nah, COVID kita stop dulu. Dari COVID ke stop itu mereka pada bikin, tapi kan kita nggak ketemuan. Nah akhirnya dari situ ketemuannya udah nggak lagi, tapi mereka udah pada bisa. Alhamdulillah, karena mereka bisa, ada beberapa orang yang, Kak saya ngerajut nih, saya mau jualnya kemana ya? Nah gitu. Sekarang kan zamannya online, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, kemana aja bisa, WA, status WA. Kak nggak jalan, katanya gimana kalau mau setoran? Boleh, stok sini. Jadi saya beli. Banyak yang bilang, Kak, kamu rugi dong kalau kamu beli semua. Saya bilang, kalau nggak saya beli, kesian. Kalau titip aja, nggak tahu lakunya kapan. Iya kan? Jadi ya udah, kita suka sama suka, dia seneng, saya seneng, jadilah. Jadi di sini ini 90, ya hampir 100% lah, 99% bikinan saya dan murid saya. Tidak ada dari luar sama sekali, kecuali 1%-nya misal ada model gantungan baru apa yang anak buah saya belum bisa, saya ambil dari orang. Terus misal kadang pesanan peci banyak nih, kayak kemarin musim haji, alhamdulillah peci saya berangkat ke Mekah kemarin ikutan haji pecinya. Mudah-mudahan nanti nyusul orangnya. Itu nggak banyak, 35 piece, tapi alhamdulillah itu bisa 4 orang kita kejar 1 minggu. 4 orang 1 minggu 35 piece. Nah, terus misal nanti ada pesanan lagi apa? Ya anak buah saya waktu itu misal kita dapat pesanan reguler peci 2 lusin. Nah, saya ambil ke orang. Ternyata karena beda guru, ilmunya sama, rasanya beda. Sama kayak kita masak. Resepnya sama, orangnya yang masak beda, hasilnya beda. Nah, saya juga tadinya gitu. Tadinya saya ngambil keluar. Kan rekan-rekan perajut banyak lah ya, nggak sedikit di Indonesia ini, dan kita juga suka ada perkumpulan. Jadi misal kalau saya dapat orderan apa, suka saya bagi ke teman saya. Ternyata hasilnya nggak sesuai sama standar kita. Bagus, ada yang bagus, ada yang enggak. Yang bagus pun beda gitu. Kayak misal kayak masak sayur asem tuh orang tahu ini bukan punya Kak Vera gitu loh. Nah saya kan nggak mau juga dong yang pesan ke saya kecewa. Akhirnya anak-anak saya. Jadi walaupun setoran orderan sebanyak apapun, insya Allah tim saya mampu gitu. Itu tuh kalau nggak salah ya, saya ngajar itu 2014 mulai ngajar. Mulai brand tuh kalau nggak salah jadi gini, dari dulu brand itu ada, karena kan saya, jadi dari dulu kita tuh kalau punya nama itu selalu dari nama. Dulu butiknya namanya Femimity. Kenapa orang kok Femimity? Karena kita berempat kakak adik, Vera, Mia, Mila, Tia. Jadi Femimity gitu. Adik saya bikin baju namanya Milaj, dia namanya Mila gitu, Mila Jufri. Saya juga Vera apa ya? Orang manggil saya Kak. Ya udah jadi saya brand Kak Vera gitu. Sebenarnya brandnya sih udah lama, dari mungkin berapa ya, 2015 atau 2016. Standar rajutan itu ada standar dilihat bagus. Cuma kayak misal gini, kalau saya misal nih, kayak rajutan itu kayak gini nih, kayak ini kan udah ada ininya apa, rajutannya. Nah kalau jadi gini, sama kayak memasak lah ya, ini kan bunganya mekar gini, nanti beda tangan itu ada yang terlalu kerep banget. Nah
apa terlalu longgar banget. Nah, sebenarnya nggak salah, tergantung seleranya, cuma yang saya kayak gini. Jadi harus sama. Jadi misal nanti saya nyuruh orang, terus ternyata ini misal jadinya dengan pola yang ini 20 cm. Ternyata ke orang jadinya cuma 17 cm. Nah, otomatis kalau kita borongan beda-beda. Ada lagi nanti yang jadinya 22 cm gitu. Kalau rajutan standarnya itu ya pokoknya dilihat bagus, mantep, paten, kuat. Sama kayak misal peci nih. Kadang kan peci itu ada awalan benangnya tuh di tengah ya, di tengah-tengah sini. Nah, kalau yang nggak rapi itu nanti dibalik itu ada sisa benang. Nah, itu standar itu. Tapi kalau gitu mah gampang. Nanti kalau ada yang setoran kayak gitu sama saya tinggal dirapihin, dihilangin. Jadi nggak boleh kelihatan sambungan. Kayak ini nih. Ini kan ini warnanya hijau, biru, oranye. Ini tuh sambungan karena 3 warna benang. Tapi gimana caranya kita sembunyiin sambungan-sambungannya. Jadi orang tuh nggak tahu bahwa ini tuh sambungan. Nah, ini dari benang jahit. Nih. Benang jahit 9 helai apa 12 helai, saya lupa, saya jadiin 1 nih. Tuh. Jadi kebayang kalau rajutan tuh harganya memang harus bagus. Karena kebayang dari benang jahit bisa kayak gini, lihat. Ini jadi baju ya. Outer. Tinggal kasih ke meja, dalamnya buat luaran. Ada beberapa juga baju juga, jaket juga. Ini dari benang katun susu, beda-beda. Banyak. Alhamdulillah karena saya mengajar, pertama saya ngajar juga, banyak prajut-prajut yang bilang, gimana sih kamu nih, kan itu ilmu. Kamu kan jualan pakai itu, kok kamu share gratis gitu, dan memang gratis. Saya bilang ya udahlah, orang jual masakan aja, restoran aja, rumah makan aja 1000 satu kota, tapi laku semua. Di pasar juga tukang bawang ngejajar 10 ya, tapi ya laku semua gitu. Terus waktu itu ada yang nanya, Kak, gimana cara jual rajutan? Memang kita itu kalau jual apapun, bukan jual rajutan, tergantung pasar dan lingkungan. Kalau lingkungan kita menengah ke atas, otomatis harganya juga beda, kualitasnya juga beda. Benang yang kita pakai itu juga otomatis harus beda. Tapi kalau lingkungan yang menengah ke bawah, kita pakai benang yang murah. Tetap kualitas harus dijaga biar harga jualnya bisa cukup. Kak, kok mahal sih? Ada yang ngomong kayak gitu. Kata saya, mahal enggak, itu relatif. Karena gini, kalau sebenarnya handmade itu harus dijual mahal. Karena untuk bikin baju ini aja 1 minggu. Bahannya murah, benang jahit. Waktunya 1 minggu. Nah, kalau misal ini mau dijual murah, rela enggak? Saya selama 1 minggu misal dibayar segitu. Kalau saya nggak rela, ya nggak saya lepas gitu. Jadi di Pekalongan ini masih kesulitan benang, dan jarum pun nggak ada. Jadi online kan sekarang gampang, ongkos juga kadang gratis. Jadi saya selalu online. Kalau dari sini ada, tapi cuma misal benang poli itu buat ini ada nih bahannya. Ini nggak ada. Ini harus online. Ya. Tapi di Indonesia. Di Indonesia semua. Sekarang udah di Indonesia semua. Ini ada di sini karena ini benang jahit. Benang jahit saya gulung sendiri, saya gradasi sendiri. Ada tekniknya untuk mencampur benang gini. Ada mesin gulungnya juga. Kalau usaha mah di mana-mana sama. Tipsnya juga pokoknya sama. Yang penting mah gerak dulu aja gitu. Saya kan ngajar juga nih rajutan. Saya bilang, ibu-ibu jangan takut nggak laku. Pokoknya kalau ada barang pasti ada yang beli gitu. Apalagi kan ibu-ibu pada nganter sekolah anak nih. Kadang banyak teman saya yang kesini yang belajar itu, dia nungguin anaknya sekolah, misal SD atau TK, ibu-ibunya kan di luar ngobrol. Kak, daripada ngobrol aku mau belajar rajut. Dari satu orang yang merajut, sebelahnya lihat, akhirnya bikin, mereka suka. Nah, kalau jualnya gimana? Jual murah aja, kayak tempat HP tadi, misal modal berapa? Cuma untuk ganti benang aja kalau awal. Nanti lama-lama kita udah bagus, kita udah mantep, pasti ada harga jualnya gitu. Kalau usaha mah tipsnya sama, yang penting semangat gitu aja udah. Usaha apapun sama. Oke, selanjutnya untuk lokasi produksi sama outlet itu memang di sini semua atau? Di sini. Sebutkan alamatnya. Boleh. Ini kita gampang banget lokasinya di sini. Insya Allah ini lagi digodok sama Ibu Wali Kota, Ibu Inggit, Ibu istri Wali Kota, Pak Wali Kota Pak Aap, istrinya Bu Inggit. Itu kita lagi digodok. Mudah-mudahan bisa jadi tempat wisata baru Kampung Rajut Pekalongan. Memang lagi digodok. Alhamdulillah kampung sini rata-rata udah bisa ngerajut semua. Tapi memang karena penjualannya belum banyak, mereka pun belum nyetok banyak rajutannya. Tapi kalau insya Allah sewaktu-waktu sini jadi tempat wisata, bisa. Parkirnya luas. Ini ada di alun-alun Pekalongan, di belakang Hypermart atau Matahari. Jadi masuk aja dari parkiran mobil Matahari itu, sampingnya nempel jalannya
Keputaran 1 nomor 4, belakang Matahari Pekalongan. Instagramnya juga ada Kavera, K-A-V-E-R-A, Kavera Crochet. Itu buka dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Tapi kalau ada pelatihan kadang dari jam 8 juga udah buka. Terus belajar merajut tiap hari ke sini, jangan takut. Mampu beli benang, beli. Nggak mampu, saya sediain gitu. Karena kalau merajut itu bahannya murah banget. Yang mahal itu tenaga sama motif kesulitan itu. Tapi kalau ininya murah, bahan bakunya itu. Belakang Matahari Pekalongan, parkir luas, galeri ada, tempat jajan juga ada. Insya Allah komplit. Alhamdulillah banyak dari luar kota kesini. Karena kan rajutan saya ada di Hotel Khas Pekalongan. Jadi kadang yang lihat di situ, Kak pengen lihat langsung, alhamdulillah kesini gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau rajutan saya makin ramai, otomatis perekonomian ibu-ibu di Pekalongan juga kebawa. Karena rajutan tuh nggak bisa sendiri, harus ada tim. Nggak mungkin saya sendiri, nggak mungkin saya bisa bikin ini. Kalau saya sendiri ya paling 1 bulan saya satu ini, 1 minggu satu ini 1 tahun. Kalau saya bikin selimut ini 1 tahun, berarti saya nggak akan bisa bikin yang lain gitu. Karena alhamdulillah. Tapi ada yang rumit-rumit ini anak buah saya belum bisa. Sebenarnya sih bisa kalau dibelajarin, cuma belum. Ini 1 tahun saya bikin selimut ini. Tas, taplak, dan boneka. Kalau sekarang sementara ini gantungan kunci. Saat ini saya lagi bikin ini banyak. Karena lucu, orang kadang iseng beli. Ini buat di tas, buat di mobil. Luar negeri, ini insya Allah saya lagi bikin boneka. Kalau jadi mau dikirim ke Malaka. Malaka, iya alhamdulillah. Kalau ke paling jauh, saya ke luar negeri ada ke Mekah kemarin ya. Tapi ke Mekah itu dibawa sama orang. Kemarin saya kirim jaket 2 ke Texas. Ya, masih kerabat, masih saudara. Dia di sana lihat, di sana tuh lebih dihargain, harga tuh lebih bagus di sana. Kalau orang sini, nggak semua ya, nggak semua. Tapi kalau di luar negeri, kita bisa lihat lah di marketplace gitu, di Etsy di mana. Itu minim 2,5 juta, 3 juta jaket kayak gitu. Sebenarnya nggak ada sama semua. Jadi saya selalu ngajarin ke anak-anak awal, rajut tuh cuma 3. Kalau perajut ya, rantai, SCDC udah. Cuma penjabarannya nih, kayak ini sama ini, itu sama. Tusukannya tuh sama. Cuma permainan benang. Ini 2 benang, kita jadiin motif. Padahal ini sama ini tuh sama. Ini sama ini sama. Cuma ini diarang-arang, ini dirapetin, dibelokin. Saya pernah belajar jahit. Jahit itu sulit banget. Padahal orang Pekalongan semualah sedunia ngejahit itu bisa kan. Padahal bagi saya jahit itu sulit. Karena saya pernah belajar buat kerah harus sendiri. Buat tangan ukuran sendiri. Susah banget. Kalau rajut tuh nggak ada. Kerahnya memang diukur tapi tekniknya nggak ada yang beda. Sama semua. Jadi nggak ada yang sulit. Yang sulit itu cuma kadang kalau kita bikin pola kayak taplak. Nih kan nih gerundul-gerundul nih. Nah ini harus konsentrasi. Harus pakai hitungan. Karena kalau kita ngelamun, gerundulnya kurang sedikit, nggak jadi. Kayak ini. Ini sebenarnya kalau kita udah tahu tekniknya mudah banget. Cuma karena berpola, kita nggak bisa sambil ngobrol. Gitu. Harus konsentrasi, itu aja. Kalau mudahnya mudah sulitnya tergantung. Cuma kalau yang berpola itu harus konsentrasi. Gitu. Yang sulit finishing. Tapi finishing tukang jahit bukan saya. Jadi saya aman. Kalau tas gitu kan mau furing mau apa, nah itu bukan saya, jadi aman. Penjahit sama perajut udah itu aja. Penjahit juga furing untuk tas gitu. Terus kadang misal saya bikin taplak yang pinginnya kain, terus ujung-ujungnya baru dikasih rajutan, nah gitu. Itu kita ke tukang jahit. Kalau lagi butuh banyak saya bisa ngambil, tapi yang tim bener itu mungkin 5 apa 7. Alhamdulillah, Masya Allah mudah-mudahan terus. Tapi saya gini ke mereka, dia tidak terikat sama saya. Kapanpun dia mau jualan, bebas. Kadang saya nih, saya terima setoran banyak, saya juga deg-degan. Karena kan saya harus beli, iya kan? Saya harus di sini gitu, harus display. Tapi mereka juga bilang, Kak, saya lagi mau bikin ini, boleh. Kak, saya mau bikin ini, boleh. Kadang misal saya ada order nih, misal mau bikin tas ini 50 biji. Saya tanya dulu ke teman-teman saya nih, kamu bisa nggak bikin ini? Kak, maaf, kan karena rata-rata ibu rumah tangga. Saya lagi ngajarin anak saya lagi ujian, jadi dia nggak bisa ikutan.
Kak maaf saya lagi ini nggak ikutan, nanti saya cari aja siapa yang bisa gitu. Tim tapi ya fleksibel. Kadang kalau lagi nggak setoran, nanti saya tanya, kapan nih mau setoran? Ya Kak masih liburan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada proyek, ada pesanan, pasti saya target. Kamu segini bisa nggak? Segini bisa nggak? Kak saya nggak bisa, oke nggak ikut dulu. Kak saya bisa, oke ikut gitu. Tapi alhamdulillah selama ini insya Allah bisa terus. Biar di Pekalongan ada kampung rajut gitu satu. Insya Allah lagi melangkah ke sana karena alhamdulillah ini tiap bulan saya ada keliling ke kelurahan, ya keliling-keliling ngajar di kelurahan. Mudah-mudahan adalah bibit-bibit muncul. 1, 2, penjualan lebih meningkat. Otomatis penjualan lebih meningkat, membantu banget perekonomian bukan cuma saya, tapi orang-orang di sekeliling saya. Itu 2 itu aja. 3, Kavera mendunia. Nggak ada yang nggak mungkin, itu aja ya. Dan sekarang bukan cuma rajut aja, aneka craft di Pekalongan juga lagi ditingkatkan. Biar jadi Pekalongan batiknya kan udah masya Allah banget nih, udah di atas banget. Nah biar ada lagi yang lain gitu. Ya bareng-bareng lah biar variasi gitu. Amazing. Ternyata lur, aktivitas merajut yang biasa dilakukan oleh orang berusia lanjut alias sepuh ya, kini bisa dilakukan siapa saja, termasuk ya kayak Kak Vera ini. Dan yang menarik lagi, Anda bisa belajar merajut di sini secara gratis loh. Monggo yang ingin berkunjung ke butiknya dan membeli hasil karyanya, save atau catat nomor kontaknya ya. Terima kasih pada Kak Vera yang sudah berbagi informasi, juga untuk BPR Sentral Arta yang selalu mendukung UMKM Indonesia agar tetap tumbuh dan naik kelas. Jangan lupa like, comment, share video ini dan klik tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notif video terbaru dari kami. UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta. Saya Riko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.